Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masker ya. Aku harus makan nih lo. Piye maskernya? Oh iya. Dibolongin loh. Kayak pejabat kain. Boleh. Bisa purung mangan di situ apa langsung rekam? Langsung. Jangkrik malah mangan ki wong iki. Dan selo nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, di vlog kali ini saya sudah bersama dengan teman saya. Dan kali ini saya akan mewawancarai sekaligus mengorek-ngorek semuanya tentang dia. Jadi hari ini tuh sebenarnya hari Jumat. Kayak Jumatan gitu. Korea bro. Tempat ibadah ditutup ya, untuk informasi tambahan karena corona. Nah, ini sekarang saya sudah berada di salah satu taman di daerah Mokpo yang terdapat banyak pohon sakura. Kalian bisa lihat belakang saya dan sekitarnya di sini sakura semua. Dan kali ini kita akan podcast ala-ala. Podcastnya ngobrol santai aja seperti ini. Kayak orang piknik ya kan? Siap. Jadi langsung saja kita mulai sesi wawancaranya atau podcastnya kita. Sudah siap mas? Siap mas. Oke. Lagi nyari bahasa Koreanya sakura ini. Oke. Botkot. Apa? Botkoci. Botkoci. Ah, botkoci itu bahasa Koreanya bunga sakura ya. Sudah lama tinggal di Korea tapi Gak tahu namanya. bentar ya. Pedesan mas. Oh iya pedas emang. Udah mas ngemilnya? Alhamdulillah. Gimana kenyang? Gimana mas? Kalau udah ditutup maksudnya oke. Karena ini di tempat umum jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Pertama-tama ya. Nah dulu saya belum nanya mas. Tolong. Nani? Omae wa mou shindeiru. Jejes. Oke, kita langsung saja mulai sesi podcast interviewnya. 5, 4, 3, 2, 1. Open the mindset. Oh apa mas? Oh tak kira harus mulai. Oh aduh bukan. Jadi boleh diperkenalkan namanya siapa mas? Perkenalkan nama saya Hilda Sanjaya. Saya dari Kediri, Jawa Timur. Oke, orang Kediri ya bro, Jawa Timur ya. Tahu kuning. Oh terkenal dengan tahu kuning mas? Iya, kota tahu. Oh kota tahu. Tahu kuning itu bisa langsung dimakan nggak mas? Bisa mas. Jadi bedanya tahu kuning sama tahu putih itu kan, kalau tahu putih kan harus dimasak dulu, entah itu digoreng atau dikuah, di sop biasanya kan. Nah kalau tahu kuning itu bisa langsung dimakan. Biasanya kalau orang Kediri sih sambil dicocol sama sambal gitu. Enak kali. Bayangin ya kan. Susah baru di sini nyari tahu. Iya. Nah untuk Kediri itu yang paling dekat daerah mana mas? Kalau karisidenanya itu Blitar, Tulungagung,
Nganjuk, Malang. Karisidenan itu ya? Ya, Karisidenan. Oh, oke. Jadi Malang nggak sampai. nggak sampai kejauhan ya? Jadi Jadi salah satu ciri khas makanannya ada tahu. Terus tempat ikon terkenalnya apa Mas di Kediri Mas? Simpang 5 Gumul. Di Simpang 5 itu terdapat monumen yang mirip sekali sama monumen di Eropa. Wah, apa itu Mas? Monumen yang seperti apa gambarannya? Monumen apa ya yang di Eropa itu namanya? Mungkin Big kayak Bang. kayak gerbang itu ya Mas ya? Ya, kayak gerbang itu loh. Kayak zaman-zaman Romawi. Romawi, kerajaan Romawi seperti itulah ya. Ya. Jadi namanya Apa Mas namanya? Monumen Simpang 5 Gumul. Nah, kalian bisa searching nanti di Google Map kalau penasaran seperti apa foto-fotonya atau gambarnya, kalian bisa searching ya. Itu Mas tahu yang bangun siapa? Siapa Mas? Ya, tukang bangunannya. Bukan saya. Ya teman saya ini emang suka serius orangnya ya. Ya. Jadi hidup itu memang harus serius. Nah, gitu ya. Soalnya kalau bercandain itu nggak ada artinya gitu loh. Quotes of the day. Oke. Nah, saya mau bertanya-tanya di sini tentang kerja di Korea, Mas. Jadi kita flashback ke belakang. Dulu pas Masnya di Indonesia itu apa sih tujuan atau motivasinya ingin kerja ke Korea, Mas? Yang tujuan utamanya sudah pasti cari modal, cari uang. Oke, tujuan utama. Nah, tujuan utama. Yang kedua, jalan-jalan sambil kerja. Wah, Supaya kan banyak orang terutama UT Korea, UT Indonesia kan pengen ke Korea karena ada sering nonton dramanya gitu kan. Jadi saya juga penasaran seperti apa itu negara Korea. Jadi pas ada lowongan kerja di Korea itu saya tertarik sekali untuk kerja di sana gitu. Kerja di sini. Masnya ini suka nonton drakor ya? Dulu. Sebelum ke Korea. Oke. Sekarang Setelah ke Korea masih ternyata. Gimana? Setelah ke Korea dan setelah berbicara langsung sama orang Koreanya itu ya itu Apa? agak kurang lah minatnya. Agak kurang. Jadi lebih minat ke uangnya daripada Oke. Hidup uang. hidup. Kita bukan mata duitan ya, tapi realistis. Karena cowok itu kan emang kewajibannya harus bekerja, Mencari uang ya. mencari uang. Kalau cowok nggak punya uang, gimana, Mas? Modal ganteng tok, gak kerja. Apa Mas? Gua Mas. Susah bro, di zaman modern emang bahkan bukan seorang laki-laki atau cowok, kadang bahkan sampai seorang perempuan atau cewek pun dituntut bisa mencari uang ya kan. Jadi katanya itu emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Eman. Jadi itu ya Mas tujuannya ya Mas. Tujuannya seperti itu. Terus untuk belajar bahasa Koreanya itu dibutuhkan berapa lama Mas? Dulu kalau saya 3 bulan belajar bahasa Koreanya. Terus di LPK, saya kan dulu belajarnya di LPK KLC dulu di Ngadiluweh Kediri. Oke, kita promosiin. LPK Mas? LPK apa Mas? LPK KLC, Korean Language Course. Wah, itu bisa dicari ya. Nanti di mana aja Mas? Di Ngadiluweh. Di Ngadiluweh. Kalau medsosnya? Tempatnya dulu di mana? Di terminal, dekat terminal Ngadiluweh. Jadi untuk teman-teman yang di Kota Kediri dan sekitarnya kalau pengen belajar bahasa Korea atau tanya-tanya dulu boleh lah. Dan langsung bisa terbang ke Korea. Insya Allah. Kalau ada usaha dan doa. Itu rekomendasi dari saya ya KLC. Kalau untuk medsosnya apa Mas?
Facebooknya juga namanya sama, KLC, Korean Language Course. Kalian bisa searching di Facebook. Dan kalau misalkan minta nomornya langsung, saya ada. Nanti silahkan komen di bawah ya. Bawah. Ya, oke. Jadi Mas Hilda ini dulu kursus bahasa Korea selama 3 bulan, intensif ya Mas? Intensif 3 bulan. Terus setelah 3 bulan selesai materi sampai 1 sampai 60 kan? 60 bab. Setelah itu dikasih tryout selama 1 bulan. Itu selama 1 bulan penuh itu dikasih tes terus, ujian gitu. Jadi listening, terus reading dikasih semuanya. Sama tes skill ya? Sama tes skill. Jadi istilahnya setelah kita belajar teori, tinggal pemantapan sama praktek ya Mas? Iya, sama praktek. Supaya untuk membangun mental juga. Oke. Itu di LPK-nya Mas itu ada fasilitas apa aja sih? Boleh dipromosin sekalian? Oke, kalau dulu ya, pas saya sekolah di sana itu kalian bisa nginap kalau misalkan rumah kalian jauh, karena di sana menyediakan ruangan khusus untuk siswa-siswanya yang pengen nginap. Itu dan asrama bukan Mas? Bukan sih, ya kantor, cuma ada ruangan-ruangan sendiri gitu loh. Ada dapurnya, terus jadi ada ruangan. Istilahnya kayak tempat khusus untuk orang jauh yang ingin belajar di situ, disediakan tempat menginap ya. Wifi juga ada, free wifi, dapur, tempat istirahat. Cuman untuk alas tidurnya bisa di sana menyediakan kayaknya terbatas. Jadi misalkan kalau kehabisan ya mau nggak mau kalian harus menyiapkan sendiri atau bareng-bareng, kelonan lah. Lanang-lanang. Biasanya untuk yang nginep itu untuk teman-teman yang sudah lolos tes EPS TOEIC atau mendekati tes EPS. Jadi buat persiapan ya. Buat persiapan di samping teori, fisik, mikiran dan mental ya. Itu yang karena perlu. Setelah tes bahasa, listening, reading itu kan ada tes skill. Nah, sana kalian bisa belajar di sana juga karena menyediakan fasilitas apa aja yang akan diteskan saat ujian tes skill itu. Berarti fasilitas untuk tes skillnya menunjang ya Mas ya? Oke, berarti lumayan recommended. Ya, ring, pin, terus baut itu. Murbaut. Istilahnya LPK udah cukup memfasilitasi orang-orang yang ingin kerja ke Korea. Iya. Dan itu bisa kalian datang langsung ke tempatnya atau bisa kalian searching di medsosnya. Di Facebook, kalian bisa tanya-tanya. Dan ini LPK KLC ini ada mengadakan lowongan kerja di Jepang juga. Oh, jadi di samping mereka menyalurkan kerja ke Korea, mereka juga menyalurkan istilahnya kensusai untuk ke Jepang. Apa itu? Kensusai itu magang. Magang. Tapi sekarang sistemnya tetap magang. Jadi dari dulu sampai sekarang sistemnya magang. Magang. Beda sama kita yang di Korea kan statusnya tenaga kerja ya kan. Kalau di Jepang sistemnya magang. Seperti itu Mas. Nah, untuk biaya yang diperlukan di LPK-nya Mas itu habis berapa sih? Yang di LPK aja? Enggak, sekarang rinciannya Masnya aja habis berapa dari 0 sampai terbang? Sampai sini ya? Kira-kira berapa? Dulu pas di LPK untuk belajarnya itu bayarnya sekali 1,5 juta. Itu kalian misalkan nggak lulus pada saat tes pertama tahun ini, terus pengen ngulang lagi, pengen sekolah lagi, itu gratis. Jadi sekali bayar untuk. Jadi ada jaminannya ya, kalau untuk tes pertama tidak lulus bisa mengulang yang kedua kalinya di situ belajar lagi tanpa harus bayar lagi ya. Jadi gratis. Terus untuk biaya-biaya dokumen-dokumen seperti visa
dan lain-lain itu LPK yang mengurus. Ya. Jadi itu sistem LPK ya Mas Iya, ya? sistem LPK. Karena di Korea itu ada 2 sistem. Satu lewat LPK, jadi seluruhnya yang mengurus itu LPK. Terus yang kedua itu sistem mandiri. Jadi kita sendiri yang mengurus semuanya. Nah, perbedaannya di masalah biaya. Biasanya ya kalau di LPK itu lebih mahal karena kita istilahnya semua itu yang ngurus LPK semua. Jadi kita membayar orang atau LPK-nya untuk mengurusnya. Nah, jadi sedangkan kita kalau terima beres gitu. terima beres. Nah, kalau mandiri kita sendiri yang manajemen uangnya habis berapa itu kita sendiri ya. Jadi seperti itu. Yang baju merah jangan sampai lolos. Oke, ada iklan lewat. Karena kita sedang di taman. Wow. Banyak Korea. Banyak sekali godaannya di sini. Jadi untuk total keseluruhan habis berapa Mas kira-kira? Keseluruhan kira-kira kurang lebih ya 30-an. Nah, 30 juta itu sudah termasuk uang saku. Uang saku. Uang saku berapa dulu Mas? Dianggarnya berapa dulu? 5 juta. 5 juta. Jadi 5 juta rupiah. untuk masalah biaya sebenarnya itu beda-beda ya, tergantung LPK, tergantung tempatnya, daerahnya itu beda-beda ya. Jadi istilahnya nggak bisa disamakan kan. Itu cuma ini perkiranya Mas Hilda sendiri habis segitu. Mungkin di tempat lain pun nggak berbeda jauh sih, mungkin ya. Jadi kalian nggak harus atau nggak pasti matok segitu, tapi itu cuma kisaran atau perkiraan habis segitu rata-rata untuk kerja ke Korea ya Mas. Itu pun kalau satu kali langsung berhasil ya Mas? Iya, satu kali langsung berhasil. Itu contoh Mas Hilda ini langsung berhasil, langsung ke Korea gitu kan. Terus dulu tapi lama Mas, saya nunggunya itu iklan Mas. Nah ini yang dibilang tadi nih, baju merah. Baju merah jangan sampai lolos. Aduh. Oh my god. Wow. Ya terus gimana? Jodoh nih. Iya. Untuk Mas Hilda, dulu itu belajar bahasa Koreanya dari tahun berapa Mas? Dari 2017. 2017, 3 bulan intensif. Terus 11 pertengahan lah. Pertengahan. Nah ujian itu tahun berapa Mas? Masih ingat nggak? Keluar. Masih setelah selesai kursus, Iya. 4 bulan selesai, itu langsung ada tes. Alhamdulillahnya. Jadi materi-materi yang sudah saya belajar, yang sudah saya dapatkan di APK itu masih fresh gitu loh. Wah, masih ingat semuanya gitu loh. Jadi nggak makan banyak waktu untuk nunggu tes PPS-nya. Nah, kebetulan dulu ya seperti itu. Setelah lulus selesai materinya, langsung ada tes. Jadi langsung daftar. Enak ya. Enak ya seperti itu. Biasanya kalau yang sering terjadi gagal itu karena kita udah belajar materi 60 bab tetapi menunggu untuk waktu tesnya. Waktu tesnya itu terlalu lama, jadi banyak yang lupa. Dan kadang-kadang orangnya udah sibuk kerja dan lain-lain dengan urusannya. Kadang untuk waktu belajarnya lagi udah malas, udah susah dan lain-lain ya kan. Nah itu yang biasanya salah satu faktor bisanya orang gagal itu. Nah itu terus tes skillnya itu dari TPS kira-kira lama nggak Mas? Cepet sih Mas. Cepet ya? Hitungan bulan kali ya? Bulan kayaknya. Tapi nggak terlalu lama sih ya? Nggak terlalu lama. Pokoknya begitu semuanya gelombang tes EPS-nya selesai. Dulu kalau nggak salah ada dibagi 4 gelombang kalau nggak salah. Setelah itu menunggu pengumuman kan. Nilainya keluar, ini terus. Oh Masnya ini ujian yang tahun berapa? 2017 ya? 2017. Itu sistem pakai PBT, paper based test. Oh iya, pakai kertas PBT ya? PBT terakhir. Soalnya saya pribadi ya, saya sedikit cerita nggak apa-apa ya Mas? Oke. Jadi 2017 saya juga ikut dulu barengnya Masnya ya berarti ya, satu angkatan dulu. Cuma sayangnya saya gagal yang di PBT itu dan mengulang lagi di tahun berikutnya 2018. Itu yang untuk manufaktur udah ganti sistem CBT Mas, komputer. Jadi seperti itu. Jadi
Ada plus minusnya lah. Gimana mas? Enggak salah fokus yang buri. Wah. Ini bikin gagal fokus nih. Kalau kalian lihat dia noleh, wah jangan tanya. Jantungku nggak kuat. Oh iya. Cewek Korea. Itu. Ini untuk penyemangat. Mm-mm. Penyemangat. Ya, untuk Terus menjawab kalian. sampai nanti mau. Aduh. Masnya ini ke Korea habis 30 juta 30, ya kan? 30. Dengan sistem PBT ya Mas ya. PBT. Nah, setelah lulus itu kan nggak bisa langsung terbang kan Mas? Masnya lulus bulan apa? Masih ingat nggak? Waduh, kalau bulan lulusnya saya nggak ingat Mas. Tahunnya tahun 2017 akhir apa 2012 awal? Masih ingat kira-kira? Akhir ya? 17 akhir. 17 akhir. Pokoknya di tahun itu tes sama pengumuman lulusnya di tahun saya yang sama. 2017 ya. Dan terbangnya tahun berapa Mas? Terbangnya tahun 2019. Wah, nah ini informasi kalau untuk yang kerja ke Korea itu kita mendapat SLC ya Mas ya, Ya, surat mendapat kontrak SLC. kerjanya itu ada masa kadaluarsanya gitu, ada batasnya. Jadi sekitar maksimal 2 tahun. Kalau misalnya sampai 2 tahun itu kita nggak dapat panggilan kerja, itu hangus SLC-nya atau surat kontrak kerjanya. Jadi kalau hangus kita harus mengulang lagi dari awal proses ujiannya. Enggak sending. Sendingnya? Oh, Sending sendingnya. Sending ulang berarti ya. Dikasih kesempatan 1 kali, kalau kadaluarsa lagi baru ikut tes lagi. Oh, seperti itu ya. Jadi Masnya itu berarti dari 2 tahunnya kurang berapa minggu? Iya. Apa berapa hari apa berapa bulan Mas? Berapa bulan? Kurang berapa bulan? Kurang gitu berapa kan, Mas. bulan? Oh, alah. Beruntung ya. Beruntung banget. Alhamdulillah ya, dapat terbang. Karena emang dari awal itu saya dapat rumor kalau berangkat ke Korea itu nunggunya yang lama. Jadi saya punya inisiatif setelah lulus itu saya langsung ngelamar kerja. Oh, kerja Gitu, apa Mas dulu Mas? Untuk mengisi waktu luangnya. Kalau boleh tahu kerja apa? Dulu di salah satu instansi retail Oh, oke. di Kediri. Cuma kan yang di Kediri batal, terus dipindah ke Surabaya. Menunggu proses yang di Kediri selesai. Kan dulu ada salah satu mall di Kediri yang terbengkalai gitu loh. Oh. Jadi tanahnya itu tanah apa ya, kayak Sengketa? ilegal gitu loh. Oh, ilegal. Jadi dibatalkan untuk pembangunan mallnya di Kediri. Ah, Terus dipindah. kerjanya semuanya dipindah di Surabaya. Karyawannya sambil menunggu yang di Kediri dibangun. Cari tempat baru nanti bisa pindah ke Kediri. Dan itu selama 1,5 tahun saya kerja. 1,5 tahun Mas. Oh, oke. Begitu ada informasi kolom naik, kolom 4 dapat SLC itu, saya langsung resign. Jadi seperti itu ya. Biasanya kebanyakan nunggu terbangnya yang lama ya. Nunggunya yang Tapi lama. biasanya rata-rata kalau untuk cowok itu lebih cepat daripada yang cewek ya kan. Emang dari dulu itu cewek itu ya. Kuat. Terlalu kuat. Banyak yang di PHP. Beritanya. Cepet. Bercanda. Canda cepet. Astagfirullahaladzim. Bapak boleh kenalan? Jadi kalau Masnya kan dulu lulus tesnya kapan? Saya kan ikut yang kedua itu lulus tesnya juga di Tahun yang sama. akhir tahun 2018. 2018 akhir. Jadi untuk berangkatnya lama atau enggaknya itu kan enggak tentu. Iya. Tergantung orangnya. Nah dulu begitu proses ujian EPS lulus, tes skill lulus. Nah prelimnya dulu di mana Mas prelimnya itu? Prelimnya saya dulu di Ciracas, Ciracas itu daerah mana kalau boleh tahu? Jakarta Timur Kalau nggak salah. kalau nggak salah. Nggak ada.
Udah lupa. Jaga Timur. Nah, Masnya boleh jelaskan prelim di daerah Ciracas itu rasanya seperti apa, Mas? Untuk yang belum tahu, prelim itu preliminary training. Nah, Jadi artinya pelatihan sebelum ke lapangan gitu loh. nah, istilahnya pembekalan sebelum terbang. Jadi training pembekalan sebelum terbang. Sebelum kerja terjun langsung di Koreanya gitu kan. Prakerja. Nah, boleh. Ngarang deh, Kayak senangnya pemantapan. nyimpuli. Prelim itu kayak pemantapan materi-materi yang kita pelajari di LPK gitulah. Itulah ya. Terus Gimana rasanya, Mas? Terus di sana itu emang paling ketat dibandingkan daerah lain ya. Nah, daerah-daerah lain. Cuman dulu kan saya prelimnya pas Ramadan, pas puasa. Oke. Enaknya pas bulan Ramadan itu kan puasa, jadi nggak ada fisik di sana. Iya benar. Jadi 2017 saya bareng ujian gagal satu angkatan. Terus 2018 prelim waktu prelimnya pun sama kita, Mas, di bulan Ramadan itu. Cuma bedanya kita beda tempat. Kalau Mas Hilda ini di Ciracas, kalau saya di Semarang gitu kan. Emang kalau saya dengar rumornya itu yang terkenal ketat di Ciracas karena di sana pusatnya ya, pusat prelim. Jadi pembinanya pun juga dari angkatan langsung, mantan angkatan langsung. Jadi dari Purnawirawan. Ya, jadi masih ada keras-kerasnya gitu. Jadi jangan macem-macem ya. Ya itu enaknya kalau pas Ramadan itu ketatnya jadi nggak terasa. Nah itu berkahnya bulan Ramadan. Jadi fisik ditiadakan. Terus istilahnya kita tuh tidak boleh terforsir tenaganya di bulan puasa, tapi tetap yang disampaikan itu emang harus dipahami oleh para pesertanya gitu kan. Ditaati. Jadi untuk paginya biasanya kan kalau dulunya kan hari biasa itu kan apel pagi, terus ada fisik, lari dan lain-lain ya. Kalau puasa kan paling cuma bangun, sahur, sholat subuh. Setelah itu materi sebentar di briefing lah ya. Di briefing, terus kembali lagi ke kamar tidur. Untuk persiapan nanti paginya mulai aktivitas. Ke kelas. Jadi di Ciracas ya. Jadi kalau nggak salah prelim itu ada di Ciracas, di Semarang ada 2, di Cirebon. Terus kalau saya singkatnya sih itu. Ada lagi, Mas? Kalau nggak ada ya? Cuma itu sih kan. Kayaknya sih itu. Jadi prelim itu sebenarnya gimana ya? Jadi kalau saya dengar dulu itu tempat prelim itu di daerah tempat yang dia tempati atau yang paling dekat seharusnya. Tetapi kadang-kadang rezekinya orang beda-beda. Jawa Timur nggak dikasih Semarang. Contohnya ini Jawa Timur malah dikasih yang paling Ciracas, paling jauh di Ciracas. Nah, sedangkan saya yang domisili Jawa Tengah dikasih yang Jawa Tengah gitu loh. Itu saya nggak tahu penilaiannya seperti apa. Jadi ya seperti itulah. Nah, prelim di Ciracas. Masnya terbang tahun 2019 bulan Juni kalau nggak salah. Nah, bulan Juni masih ingat. Bulan Juni akhir ya, Mas ya? Akhir ya, Juni